kita akan lihat dari 3 poin tersebut. Yang pertama sales, kemudian berikutnya ya e-commerce dan marketing. Nanti kita akan balik marketing sebenarnya lebih awal karena itu lebih luas ya, baru sales dan e-commerce terakhir ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sales, itu tentu ada transaksi antara dua belah pihak ya, transaksi di mana adanya buyer dan sellers ya, tukaran antara barang baik yang bersifat terlihat maupun tidak kelihatan ya, produk ataupun service dengan pertukaran dalam bentuk uang. Jadi kalau nggak terjadi pertukaran dalam bentuk uang itu bukan sales ya. Sedangkan kalau kita lihat marketing, nah ini adalah bagaimana suatu perencanaan yang sistematis mempertemukan antara penjual dan pembeli di suatu area namanya pasar, sehingga terjadilah proses jual beli. Sedangkan kalau e-commerce kita tahu mana transaksi itu melalui elektronik. Nah, itu perbedaannya. Kalau sekarang dengan adanya industri 4.0, maka transaksi elektronik ini menjadi suatu keniscayaan dan itu lebih banyak yang terjadi. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara sales dan marketing, saya kira Bapak Ibu sekalian sangat memahami sales itu apa sebenarnya, marketing apa. Pada dari segi marketing mix produk kita lihat, kalau di sales produknya itu dibutuhkan ya untuk melakukan suatu pergerakan yang tujuannya adalah untuk memastikan seorang calon pembeli itu berbelanja. Jadi sales itu tentu targetnya adalah berbelanja. Kemudian kalau di marketing, jadi range of product, ya, range of product. Silakan. Sorry, I'm late. No, okay, just started. Halo, sore. Kok sampai saya kok kaget sih? Ya, tujuannya kalau di marketing itu memastikan bahwa kebutuhan dari customer itu bisa kita penuhi. Jadi masih melihat kebutuhan. Nah, kalau sales berarti membeli sesuatu. Dari segi pricing kita lihat bagaimana kalau di sales itu ya menjadi suatu tantangan yang paling besar masalah harga. Begitu suatu kompetitor memberikan harga lebih murah, maka terjadi perang harga. Nah, ini di sana memang menjadi tantangan utamanya. Kemudian kalau pembelinya tentu dia akan melihat dan mengatakan sering pada kita orang kamu lebih mahal dari kompetitor dari hotel sebelah umpamanya. Nah, ini kalau segi harga akan terjadi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari marketing, jadi tujuan daripada pemberian harga atau dari segi pricing aspek itu adalah bagaimana sih value yang bisa didapat oleh customer dengan harga tersebut. Kemudian juga untuk memahami ya apa sih yang diharapkan oleh calon pembeli itu dan seberapa dia ingin membayar. Nah, itu yang akan dilakukan oleh si marketer untuk memahami tentang customer. Jadi ada perbedaan dari sisi aspek kalau dari seorang sales manager, marketing manager, kalau lihat dari segi pricing. Nah, kalau dari promosi, sales seperti apa? Promosi fokusnya di produk, ya, dan juga memberikan diskon. Nah, ini sales. Kalau di marketing, tentu promosinya target audiensnya siapa nih? Jadi harus targeted ya. Jadi tidak hanya semua produk yang dia jual, tapi sesuai dengan kebutuhan dari pasar ya. Kemudian juga tentu sesuai dengan siapa yang bisa mempengaruhi. Nah, ini juga marketing lebih luas. Dia akan melihat orang yang bisa mempengaruhi untuk terjadinya penjualan ataupun pemasaran tersebut. Ini akan dia dekati. Jadi lebih luas, tidak hanya target pada satu produk. Nah, sedangkan kalau dia dari audiensnya, ya kalau orang sales pasti langsung ke buyer. Dia akan ke buyer langsung. Nah, karena targetnya langsung untuk menjual, ya. Kemudian dealing one-on-one. Ya. Sedangkan kalau di audience di marketing lebih luas, itu bisa dari spesialis bahkan dari karyawan bawah juga bisa menjadi audiensnya. Karena ini yang bisa akan memberikan informasi apa sih kebutuhan dari perusahaannya, apa aja aktivitasnya. Kemudian juga sangat bervariasi, mulai dari penjaga ataupun bahkan satpam atau penjaga toko sampai ke pimpinan tertinggi. Nah, ini yang bisa menjadi audiens dari pemasaran marketing tersebut. Nah, itu perbedaan kalau kita lihat dari mix dari marketingnya. Kemudian kalau lihat dari
ya proses goals dan strategi serta prospek. Nah dari sales bagaimana suatu rencana itu diciptakan ya dan langsung dilakukan action ya berdasarkan memakai resources yang dimiliki. Kemudian juga mengubah ya kesadaran seseorang tersebut menjadi suatu brand dan mendapatkan keuntungan. Jadi sales tentu akhirnya ujung-ujungnya adalah menjual dan keuntungan. Kalau dari segi marketing, proses yang dia alami dilakukan adalah bagaimana produk itu diketahui oleh calon pembeli sehingga brandnya menjadi naik, jadi customer baru juga bisa didapat ya, atau customer sebelumnya. Kemudian dengan jelas disampaikan bahwa produk tersebut atau pelayanan tersebut ya, bisa memberikan solusi dari suatu masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah ini proses dalam perbedaan antara sales dan marketing. Kemudian goalsnya, tujuannya. Kalau sales dia tentu ingin goalnya adalah berapa kuota yang harus dicapai dengan volume yang diberikan. Nah itu udah jelas punya goal sendiri ya. Dan juga berapa bisnis, berapa banyak yang harus dibutuhkan untuk bisa dijual sehingga bisa menghasilkan suatu profit yang ditargetkan. Berbeda kalau goal di marketing, mempromosikan produk tersebut ya, perusahaan tersebut atau brand dengan jelas dan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi gap nanti antara kamu pas dia punya persepsi dengan dia pengalaman yang dia miliki pada saat jual. Kemudian juga tentunya adalah bagaimana dengan jelas disampaikan produk pelayanan tersebut memberikan benefit solusi secara luas bagi konsumen. Kalau di strategi, ya bagaimana di sales tersebut menghubungkan ya potential customer dengan mendengarkan apa yang dibutuhkan dan juga berusaha biar bisa customer tersebut membeli, converting the customer into the paying customer. Kemudian dia juga tentu berharap mendapatkan penjualan. Jadi sales pasti punya strateginya bagaimana biar bisa menjual barangnya, mendapatkan customer ini, orang ini bisa menjadi calon customer yang membayar seperti itu. Nah kalau di marketing strateginya tentu mengumpulkan informasi apa yang menjadi keperluan sehingga target audiensnya bisa disesuaikan dan melihat itu sesuai dengan yang dilakukan berhasil apa tidak. Nanti akan melakukan review. Dari marketing tetap melakukan review dan juga riset. Jadi bentuknya adalah bisa dalam bentuk internet marketing, print ya, marketing, blog marketing dan sebagainya. Nah kalau prospek di sales tersebut tentu lebih kecil prospeknya. Ya. Sales ingin ya tentu memanfaatkan semua resources yang ada, koneksi yang ada dan profesi tersebut baik itu dari yang tamu yang akan datang maupun yang tamu yang sudah ada sebelumnya, assisting client. Nah ini menjadi prospeknya si sales. Nah di marketing itu lebih luas ya dari sales karena ya dia berusaha untuk menentukan target audience dan menciptakan awareness atau branding tadi. Kemudian juga marketing ingin mendapatkan prospek yang baru. Jadi bukan hanya yang existing customer kalau di sales, tapi yang new customer. Nah ini di marketing kalau kita lihat dari prospeknya. Nah, sales mungkin kita secara lebih ringkas sampaikan proses untuk ya, kita convert produk itu ke service into cash, mendapatkan uang. Sedangkan kalau dari marketing, prosesnya untuk menyampaikan sesuatu pada orang untuk membeli produk atau services. Jadi penyampaiannya di sini. Jadi perbedaannya di dalam proses tersebut di sales dan marketingnya. Sales generating revenue, kalau di marketing generating interest. Kalau kita lihat di marketing sebelum terjadinya sales maka dia itu melalui suatu proses yang disebut dengan AIDA. Mendengar AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, itu yang menjadi suatu proses di marketing untuk menyampaikan produk yang dijual itu sehingga terjadi suatu pembelian. Ya, mungkin Bapak pernah dengar kata AIDA, yaitu yang sangat lumrah ya. Awareness dulu ya kan. Sudah dia sadar dan dia ada ketertarikan, sudah ada keinginan untuk membeli dan akhirnya dia membeli. Ya. Nah, itu kalau yang
konsep dari sehingga proses dari marketing itu bisa menjelma menjadi sales. Nah, apa sales dan marketing? Jadi perlu saya sampaikan bahwa sales tersebut terjadi ketika ada pertukaran antara uang dengan produk dan jasa pada harga yang ditetapkan. Kalau nggak terjadi pertukaran, tidak terjadi penjualan. Harus ada uang. Ya, kalau nggak ada uang, nggak ada financial involved, jadi itu bukan sales, social body nanti. Ini kalau marketing, ya berusaha untuk membawa bersama-sama buyer dan seller dalam suatu tempat yang disebut dengan marketplace untuk terjadinya penjualan untuk mendapat profit. Harus ada untung nih. Kalau nggak ada untung, ya nggak sales, nggak berlaku pemasaran itu berubah menjadi sales. Mungkin nanti jadinya social body atau yayasan. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya lalui, maka bisa kita katakan bahwa marketing itu memang lebih luas daripada sales. Semua yang terkait dengan customer itu adalah marketing. If it touch customer, it is marketing. Mengapa? Ya karena customer ini yang sangat kita butuhkan dalam bisnis kita. Apapun yang sudah tergantung, tersentuh ataupun info customer itu adalah salah satu dari marketing. Nah ini harus dipastikan bahwa kamu itu senang, intinya ke situ. Ya. Kalau itu tidak dilakukan dan tidak terjadi, maka akan menjadi bad word of mouth. Pak, Yes. tanya? Yep. Kalau tadi kan antara sales dan marketing itu kan kalau di sales sendiri itu creating the cash. Sedangkan di marketing itu creating interest, the process ya, itu berbeda. Tapi anyhow kan sales itu juga meng-convince dalam artian when they do conversations in terms of agreement, adanya conflict, they are convincing also the clients kan. Yeah. Jadi mereka juga coba how to make the client interested with their own product. Mungkin in terms of sales and marketing ini agak lebih memang mirip sih ya Pak ya. Cuman kalau saya rasa dari sales itu creating the cash, marketing juga bisa creating the cash flow. Iya. It's not only interesting. Marketing lebih luas dari sales. Jadi marketing itu di dalamnya ada sales, ada public relations, ya, dan ada juga promotion. Ya, jadi dalam upaya untuk mendapatkan sales pasti melalui proses marketing. Orang sales itu harus memahami marketing. Kalau nggak memahami marketing susah. Nah kalau kita lihat, kalau marketing malah dibilang kan menghamburkan uang. Kalau lihat secara kasar lah, ya, secara bold. Jadi spending money, marketing, karena dia itu memang promosi, branding, advertisement dan sebagainya. Kalau sales baru datangkan uang, ya, dia harus menjual masalahnya. Tetapi sales itu adalah bagian dari marketing karena dia itu akan memakai semua prinsip-prinsip marketing untuk melakukan penjualan. Karena itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita lihat belakangan, marketing atau sales itu juga akan dengan finance, mungkin yang background finance akan paham sekali bagaimana akan terjadi gondok-gondokan. Tapi semestinya ini sejalan semestinya. Ya mungkin kalau kita bicara antara Mars sama Venus, ya planet-planet yang bertolak belakang itu yang akan terjadi. Tapi bagaimana seninya kita, makanya keberadaan Bapak Ibu sekalian di sini itu memahami itu sehingga kita akan jadi penengah nantinya antara semua departemen tersebut. Gitu. Ya, gitu. Saya tambahin Ya, silakan. just experience. Kalau Marketing kebanyakan dia menyiapkan semua bahan-bahan yang akan dipakai untuk sales. Jadi sales itu kebanyakan dia pergi keluar, dia sales call, dia ketemu klien, ketemu PIC di corporate, di government dengan bahan yang disiapkan oleh marketing. Gitu. Nanti kalau ada event, ada tabletop atau event fair kayak ITB atau apa, itu nanti marketing yang akan siapkan bahannya semua. Nanti bisa marketingnya jalan atau bisa salesnya jalan. Jadi in term of itu marketing itu adalah kreator. Yes. And then the sales is eksekutor. Yes. Ya nanti itu seperti yang disampaikan Pak Yasin memang itu sangat benar. Kalau kita lihat di pengalaman dan tergantung juga dari besarnya skop departemen di sales, betul hotelnya ataupun vilanya kecil mungkin semua akan dirangkap. Tapi kalau besar malah ada director marketing,
ada director of sales, ada director of sales dan marketing. Dan di marketing lagi ada lagi lembaganya kan, Markom, dan malah dia punya fotografer, PR, art designer, ya e-commerce dan sebagainya. Itu tergantung operasional dari departemen. Tapi kerjaannya itu sebenarnya itulah bagian-bagiannya. Tapi yang sudah memiliki pos DOSM, dia harus paham semua. Ya. Makanya kadang-kadang ada yang tidak berani ngambil jusi DOSM itu, karena memang dia tahu bahwa dia tuh memang spesialisnya menjual. Saya nggak bisa berpikir membuat konsep begitu. Jadi konsep-konsep marketing itu long term, kalau sales itu langsung eksekutor. Memang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kontras ya antara sales department ya seperti itu, selling konsep dan marketing konsep. Jadi kalau selling punya pabrik, produk, selling, promotion, profit. Nah kalau marketing, target market, customer need, integrated marketing, profit. Nah seperti itu. Kita mungkin mulai dari marketing karena lebih luas. Apa sih yang kita bisa pasarkan? Nah, beberapa ide bisa good, bisa service, layanan, event, orang bisa kita pasarkan. Places, tempat, organisasi, informasi ini semua bisa kita pasarkan. Nah, kita lihat dari karakteristik. Ini perlu kita pahami karena kalau kita memahami ini akan jadi bias. Service and goods ya. Coba saya service and goods perbedaannya apa? Karakteristiknya sebenarnya yang membuat dia berbeda. Kalau di service itu intensity sangat luas pengertiannya, definisinya, dan subjektif, bersifat subjektif ataupun disebut dengan heterogeneity ya. Created while delivered, inseparability. Ini maksudnya seperti apa nih? Kalau kita contoh informasi di EPO ataupun di mana memberikan informasi, inilah inseparability tidak bisa dipisahkan. Created while delivered. Ini kita menciptakan produk informasi namanya. Dibuat pada saat langsung diberikan. Kamu bertanya, where is Garuda Wisnu Kencana? Nah sekarang dia membuatkan suatu produk namanya informasi dan langsung diberikan. Garuda Wisnu Kencana ini langsung sudah produknya ini dan langsung diberikan. Itu maksudnya inseparability. Itu memang di hospitality seperti itu karakternya. Kemudian distributed while delivered. Nah, kemudian intangibility. Langsung dia distribusikan juga pada saat yang bersamaan juga distribusikan informasi tersebut. Intangibility communication. Nah, komunikasi tentu ini sifatnya adalah tidak bisa kita lihat. Itu semua dalam komunikasi informasi itu bersifat intangible juga. Producer is flexible. Kita di FB sebagai producer, kamu datang, ya udah, apalagi yang repeater, minta koktail, kita punya koktail of the day, kamu minta bisa tambahan ini kan? Producer kita harus fleksibel, kita bilang no, we cannot. Ada hotel kayak itu, contoh sebut nama mulia, kan sama sekali nggak boleh, apalagi produknya layout furniture yang nggak boleh digeser seperti itu. Nah, inilah yang membuat kalau di karakteristik seperti tidak bisa akan diaplikasikan. Karena produser itu pasti kita fleksibel sesuai dengan keinginan kamu. Ya. Kemudian no shelf life traceability namanya. Tidak bisa kita simpan. Contoh, ada yang tahu nggak? Kamar. Mana bisa kita simpan? Sekarang kita punya room available 100, hari ini isi 90 masih 10 kamar. Apakah 10 ini bisa besok ditambahkan sehingga kita punya 110 kamar? Kan enggak? Inilah namanya traceability. Sama dengan tempat duduk restoran. Kita punya 200, ya 200. Kalau nggak terisi ya hilang. Loss of potential revenue. Sama airline seat juga seperti itu. Inilah traceability karakteristik. Kemudian consumer as co-designer. Jadi kita bahas bagaimana consumer itu juga bisa membuat atau menambahkan atau mendesain produk. Contoh yang koktail tadi. Nah itulah karakteristik dari services ataupun hospitality. Beda dengan barang. Dia sangat precise definition, objektif. Contoh sepatu, yang kita lihat sepatu ini bentuknya seperti apa, ukuran panjang, warna, bentuk, dan juga kotaknya ada bisa dibawa. Terus sekarang nggak kejual, besok simpan masih di rak. Aduh kita mau bawa, sebagai contohnya, kita bawa keluar luar negeri promosi bisa. Kamar kamu nggak bisa kita bawa promosi kan? Nah ini yang membuat berbeda. Karena itu tadi sampaikan fan trip itu penting.
Mengapa Femtrip penting? Ada yang tahu nggak? Untuk mengetahui produk. Mengetahui produk, benar sekali. Ya memang produk itu zaman sekarang dengan ada online bisa kita bawa melalui mungkin media atau online, bisa juga TV ataupun HP bisa. Kemudian apa lagi selain mengetahui produk? Experience. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Apalagi level of service kita. Nah dengan hanya Femtrip, kalau kamu melihat inspection, nah ini bisa kita inspection, dia melihat. Kalau saya dulu mendapat inspection, saya minta bisa nggak yang saya terakhir? Kapan saya tamunya? Nah, terakhir kasih di saya. Karena apa? Dia akan ingat yang terakhir, pertama dan terakhir biasa seperti itu. Tapi tantangan kita pastikan membuat suasana atmosfer ambience hospitable. Nah ini kalau tamunya sudah melihat inspection, ingat ya. Kemudian merasakan juga produk makan tertentu masuk makan siang lumayan, ada dinner, bahkan ada experience Italian. Nah itu akan dia rasakan. Kalau kita bisa host dengan makan, kita langsung promosikan makan. Kalau bisa lagi kita host dengan menginap, nah di sana kan dia merasakan. Makanya kalau ada suatu hotel internasional yang bilang heavenly bed, nah, benar nggak seperti dia tidur di awan dan di surga adanya kan? Jadi seperti itu untuk experience-nya. Jadi kalau udah bisa kita lakukan pelayanan yang terbaik, itu kesempatan kita untuk menunjukkan. Tapi kalau nggak siap jadi bumerang juga. Kita harus pastikan produk kebersihan, kemudian juga pelayanan, bagaimana kita memberikan servis, serta bagaimana kita mengelola arrival, kemudian sampai dia tinggal di sana dan check out. Jadi produk, servis, dan manajemen ini menjadi satu kesatuan agar tercapai quality di hotel kita. Nah ini yang perbedaannya di Good juga manufactured in advance, dibuat lebih awal, seperti tadi kita bilang distribusi bisa terpisah. Kemudian produksi sekarang, kemudian ada distributor, ada dealer, kan? Kemudian ada juga tangible communication, sangat precise bisa kita lihat. Limited flexibility, nggak bisa kita ubah seperti orang jadi, ubah dikit nggak bisa, paling bisa ganti talinya, ya kan? Mungkin ganti sole sepatu bisa juga, tapi nggak bisa kita bentuknya kita ubah. Long shelf life ya, kalau nggak terjual sekarang besok bisa. Nah itu perbedaannya dengan barang jasa. Nah kalau sekarang dengan adanya perubahan tersebut, kita memahami apalagi sekarang industri 4.0, nah ini suatu hal yang kita pahami bersama-sama bagaimana perubahan itu terjadi dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya. Jadi industri 4.0 kalau kita lihat bagaimana cyber security juga menjadi sangat penting, augmented reality, ya, big data, ya, kemudian robotik yang autonomous, ya, kemudian juga additive manufacturers, simulation, sistem integrasi, cloud computing, internet of things. Jadi ini menjadi pemahaman yang kita pahami bersama. Evolusi dari marketing juga terjadi dari sebelumnya bagaimana dari teori Darwin sampai sekarang. Kalau kita lihat perkembangan luar biasa, production era dari tahun awal 1900-an itu produknya sebagai basis, sebenarnya dia menghasilkan produk yang baik, jadi dia utamakan di produk yang bagus. Kemudian tahun 1950 penjualan, selling era, ini memang memanfaatkan knowledge, kemampuan untuk menjual. Kemudian tahun 50-an ke 80 itu konsep marketing mulai dimunculkan. Pelayanan, ya, customer profit ini menjadi dasar utama. Kemudian 1990-an customer relationship era, di mana kita menjaga hubungan baik dengan customer. Kemudian di abad ke-21 value driven marketing 3.0, dan sekarang disruptive era kita sampai sekarang ini marketing 4.0. Nah ini perkembangan evolusi dari marketing dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat sampai sekarang yang 4.0 luar biasa, ya siklusnya seperti yang tadi kita lihat. Nah bagaimana yang involvement dari banyak hal, key teknologi yang di industri revolution 4.0. Nah bahkan kalau kita lihat sekarang ini kita ada di era web 3.0. Kita akan menuju ke sana. Apa itu web 3.0 ya?
lihat dari beberapa fakta secara cepat ya. Jadi evolusi dari teknologi telah membawa kita ke pengaruh yang luar biasa di dunia ekonomi dan juga perkembangan sosial. Ya. Teknologi menawarkan kemampuan untuk mencapai ya audiens yang lebih luas ya. Jadi marketing punya peran juga di sana, mendapatkan informasi pasar secara cepat dan juga tentu melakukan business transaction yang bisa meningkatkan efisiensi dari perekonomian dan telah membuka pasar-pasar baru ya, baik itu barang dan jasa dan juga pengembangan di dunia ini. Ini beberapa fakta-fakta yang secara cepat bisa kita ketahui ya. Jadi dari dulu zaman batu kita melihat dan berkembang terus. Sampai sekarang ada ya kita lebih banyak memakai sosial media, Twitter kan. Jadi ini informasi ekonomi komunikasi. Nah, perubahan di industri seperti apa? Direct selling to customer telah menjadi hal yang meningkat, langsung orang jualan sekarang. Ini yang terjadi perubahan-perubahan. Kemudian peningkatan juga perantara di antara ya, internet portal juga mulai dipakai dalam menjual suatu produk. Dan customer juga punya akses yang distribusi yang luar biasa, jadi tidak lagi channel tradisional tapi juga menggunakan atur operator dan internet. Kemudian perusahaan juga secara reguler bisa menawarkan produk yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan klien. Nah inilah semua melalui internet. Itu ini industri perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian dia apa lagi? Transparansi yang menjadi efisiensi ya antara customer dan manajemen. Dah terbuka, nggak ada yang bisa disembunyikan. Dulu kompetitor satu sama lain hotel, kompetitor nelpon pagi-pagi, mungkin dinaik-naikkan dikit atau dikurang-kurangi, kan bisa deh. Sekarang udah ya semua di OTA, red shopping juga sudah bisa menjadi informasi langsung. Jadi nggak ada yang bisa ditutupi sekarang. Ya, kemudian juga perubahan customer behavior juga. Customer semakin ya memahami dan tentu demand untuk better service. Lebih spesifik ya mengenai konten dan juga mengenai detail arrangement. Mereka lebih ini dengan harga juga sekarang ini membandingkan dengan produk yang lain. Nah ini beberapa perubahan yang terjadi di industri. Tapi itu menjadi suatu peluang juga bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan dari sana? Ya, tentu kita bisa partisipasi dalam local tourism industry. Dari lokal itu bisa menjadi global. Kenapa? Karena dengan akses tersebut, dengan teknologi yang ada, lebih gampang kita menjangkau, baik itu mengenai produk maupun customer. Kemudian kita bisa mengoptimalkan ya local tourism ya, menawarkan local tourism untuk global market. Kalau heritage kuliner produk, disampaikan Grace akan ada juga. Ini suatu hal yang langsung aksi nyata oleh FB ya, asosiasi FB ya. Jadi kita rasa ini hal yang memungkinkan terjadi karena pengaruh industri dan perkembangan teknologi. Direct promotion juga global market dengan harga yang sangat murah sekali. Kalau kita lihat dulu zaman awal-awal katakanlah mungkin laptop ataupun HP berapa harganya baru keluar. Sekarang dengan kemampuan spek yang luar biasa bagusnya harganya masih bisa affordable. Nah inilah perubahan-perubahan teknologi juga yang menyebabkan dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Tentu konsumen bisa melihat pilihan banyak, harga lebih murah, spek lebih bagus, kualitas lebih bagus. Nah ini juga ada benefitnya. Kemudian memperkuat kerjasama ya kalau tourism stakeholder, government, NGO, non-tourism organization, dan semua komponen dan stakeholder termasuk airline. Karena kalau kita bicara di pariwisata, yang menjadi faktor utama adalah di airlines. Kalau kita lihat sekarang dengan terjadinya geopolitik yang terjadi, dengan adanya perang Rusia Ukraina, sehingga banyak terdampak, pangan terdampak, kemudian energi terdampak, dan distribusi terdampak. Harga-harga naik, harga aftur melambung tinggi, sehingga pesawat yang mau terbang harganya tadinya mungkin ke Eropa $12 juta udah dapat gitu. Sekarang itu 24 juta, 2 kali lipat. Nah ini yang terjadi, karena itu tidak banyak ada tamu Eropa saat ini, belum banyak. Nah kita dapat baru berita bagus kemarin, Cina dah boleh traveling, ya, tapi masih menunggu juga. Dan kembali nomor satu siapa sekarang?
Australia. Nomor 2 India. India. Di India pun belum ada direct flight nih sebenarnya. Tapi dia nomor 2 ini luar biasa nih. Belum ada direct flight ke Bali. Habis itu ada Prancis dan seterusnya. Nah ini suatu hal yang membuat perubahan itu terjadi. Nah untungnya Australia karena dekat dan banyak penerbangan. Garuda udah terbang sekarang ke Sydney dengan harga 6,2 juta ya. Jadi ini suatu hal yang bagus juga. Tetapi pemerintah Australia sendiri dia nggak mau warganya keluar sebenarnya, karena dia juga ingin traveling domestically, sama kayak Indonesia ingin encourage untuk domestic travel. Sama dengan Cina yang dari awal tidak mau warganya keluar, karena dia sangat memahami. Karena itu semua dibilang zero COVID policy, ya. Kalau ada satu aja yang kena, dia tutup bordernya. Karena dia mau warganya traveling within China. Nah sekarang karena mungkin tekanan dari macam-macam, warganya juga komplain banyak kan, sampai Xi Jinping juga di demo dumen-dumennya. Ya dia udah boleh traveling sekarang. Tapi saya kira tidak akan dalam bentuk yang terlalu banyak ya, terlalu besar, masih ada aturan-aturan harus diikuti. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Nah, karena itu ada perubahan-perubahan juga dari foreign turis yang datang ke Bali, yang banyak sekarang orang Australia karena dekat sekali dan dia juga mata uang yang lebih kuat. Kemudian juga ASEAN tidak jangan dilupakan. Vietnam yang kita juga luar biasa, 3 kali sehari, 2 dari Saigon, 1 dari Hanoi pesawatnya, jet. Belum lagi AirAsia yang melalui Jakarta. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di pariwisata khususnya di foreign arrivals, memang airline memegang peran yang sangat penting. Kalau akses nggak ada, nah, siapa yang akan membawa mereka? Nggak mungkin kapal. Ya, nah itulah pentingnya. Nah, kemudian selain opportunity, tantangan juga ada. Apa tantangannya? Pasar dan juga industri ya harus siap menghadapi semua nih yang model baru bisnis yang elektronik ini, elektronik based. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang qualified. Ya ini harus kita akui karena begitu banyaknya kesempatan yang ada. Dengan adanya pandemi setelah dibuka lagi 2,5 tahun orang tidak punya kerjaan, perusahaan ditutup, sehingga dalam industri pariwisata pun hotel misalnya udah alih profesi. IM bisa juga yang dia jualan makanan biar jalankan seperti itu sampai sebegitunya. Dan atau mencari kerjaan lain yang berbasis pada agriculture. Akhirnya mereka berhasil 1-2,5 tahun berhasil punya dia suatu penghasilan tetap, malah mungkin lebih baik dari waktu dia kerja di hotel, dan juga mempunyai waktu lebih untuk keluarganya misalnya. Nah ini yang fakta terjadi, sehingga begitu hotel dibuka lagi nggak semua yang langsung balik ke hotel. Di dunia pun di Asia mengalami hal yang sama, sehingga banyak sekarang industri pariwisata mengambil karyawan yang non skill. Itu yang terjadi. Karena kita di Bali, karena kita memang darahnya memang melayani, ya, dan juga banyaknya tenaga yang akan siap untuk diterjun di pariwisata dari sekolah-sekolah, maka training pun sebenarnya sudah siap. Dengan modal bekal kita punya hospitality yang tinggi, masuk ke pariwisata lebih gampang. Tinggal berikan cara kerja, mereka sudah punya basis. Jadi basic untuk melayani sudah ada, sehingga banyak hotel di Bali sekarang memakai training. Nah, itu juga nggak banyak orang luar. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk Bali kalau kita lihat. Berbeda dengan Australia, kekurangan tenaga skill ya. Karena nggak ada warganya yang mau kerja di pariwisata. Sudah dibuka peluang sekarang yang mau diberikan kemudahan untuk bekerja di Australia. Sampai seperti itu. Nah inilah secara global kalau kita lihat bagaimana perkembangan pariwisata yang terjadi saat ini. Kemudian yang berikutnya persepsi dari high investment, ya harus di depan. Ini tantangan kita kalau berwisata kan. Ya, dia juga capital based, selain dia human resources based. Ini yang menjadi hal untuk challenge-nya. Teknologi juga infrastructure in place. Bagaimana jaringan internet. Nah, kita kan seperti itu yang mencapai lebih dari 17.000 pulau. Kemudian kebijakan yang terkait dengan e-business. Nah ini yang belum banyak di Indonesia, sehingga terjadi banyak sekali masalah IT ataupun terjadi pelanggaran akhirnya diadili seperti itu. Nah ini yang belum ada kepastian policy ataupun aturan yang terkait itu. Inilah beberapa hal menjadi tantangan kita ya. Nah,
Ini kita lihat. Era web 3.0. Kalau web 3.1, kalau masih kita ingat dulu mendapatkan informasi, tujuannya adalah bagaimana membaca, mendapat informasi. Username, password. Ingat masih itu? Ini yang kita lakukan, username-nya, passwordnya ini. Lalu di web 2.0 itu juga memfasilitasi bagaimana informasi sharing ya, user interaction dan kolaborasinya. Jadi sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with Twitter sudah mulai klik di sana, sign masuk kita ke sana. Nah yang web 3.0 tersebut, jadi lebih komputer itu memberikan informasi yang baru ya, bagaimana kita bisa membuat yang web 2.0 ini dalam pelayanan yang lebih bermanfaat dan profitable di bisnis. Jadi connect web, jadi ya lebih singkat, apalagi dengan adanya sekarang blockchain teknologi. Nah ini akan menyebabkan lebih cepat informasi dan juga sharing informasi, tapi tetap menjadi private, confidential, tapi bisa generalisasi, informasinya bisa tersebar dan berada dan diakses, tapi tetap encrypted ya. Jadi dia tetap menjadi hal yang bersifat private dan confidential. Nah inilah yang dalam era web 3.0. Beda web 3 dan web 3.0, yaitu web 3 tersebut blockchain based, di mana web 3.0 itu lebih semantik web yang berarti secara umum ya, kerangkanya memungkinkan pengguna dan menggunakan kembali data sharing ya secara terpisah, baik itu berupa aplikasi maupun komunitas yang ada ya, seperti kita miliki dengan WhatsApp tersebut, langsung kita menjadi bagian dari komunitas tersebut ya. Jadi kalau kita bicara mengenai blockchain, nah itu lebih ke investasi di cryptocurrency. Ini yang menjadi cara pembayaran baru yang harus mau tidak mau kita akan menuju ke sana. Bahkan di Bali ada toko kripto, pernah lewat Canggu itu. Ya, jadi on the way kalau kita lewat di Batu Blek menuju ke Canggu, ada jalan kecil loh, tembok itu sebelum di Cafe Del Mar sebelah kanan, toko kripto itu ada di Bali. Itu banyak. Siapa yang pelakunya? Indonesia juga ada, orang Ukraina, Rusia itu banyak. Nah, saat dimana kemarin waktu perang Rusia diblok oleh masyarakat, misalkan dia punya kripto. Nah, mungkin itu dilupain oleh Amerika kemarin. Oh, dia nggak akan bisa. Tapi memang dia nggak bisa transfer. Kenapa? Karena wire itu, swift code itu tidak bisa juga dipakai. Tapi dia punya cryptocurrency yang bisa dia tukar. Nah, itu yang mungkin terlupakan. Itu yang terjadi. Kemampuan teknologi inilah yang dimanfaatkan sehingga semua yang menjadi penghalang bisa ditembus. What is impossible becoming possible. Itu yang impact dari teknologi dan juga terjadi berdampak di marketing. Nah itu kalau kita bicara dari zaman baku sampai sekarang seperti itu. Pak, Ya. connect wallet itu kita temukan di mana? Maksudnya karena saya memang awam sekali dengan high tech seperti itu. Kalau yang untuk signing Google itu kan sudah sering gitu. Ya. Nah yang connect wallet itu honestly saya belum pernah lihat gitu, maksudnya doing it juga. Ya. Mana gitu. Belum pernah. Kalau saya kalau bicara di lebih tingkatannya lagi di wallet itu ada namanya trust wallet. Trust wallet. Ya. MetaMask. Ya. Nah, dan bahkan sekarang ini the nextnya itu kan metaverse ini ya. Jadi itu yang menjadi salah satu juga bagian pengembangan dari web 3 tersebut. Jadi connect wallet itu artinya kita tinggal connect ke bagian dari itu. Contoh kalau kita di komunitas WhatsApp, nah kita udah ada di dalamnya. Tinggal kita masuk, tinggal connect kita di komunitas tersebut. Nextnya adalah nanti itu kalau kita bicara ke kripto yang di Trust Wallet contohnya. Ya, kemudian kalau kita nanti bicara lebih tinggi lagi akan masuk di metaverse di mana dunia maya akan memiliki semua kejadian transaksi bisnis seperti yang terjadi di dunia nyata ini, tapi bisa terjadi di dunia
maya dalam artian memakai teknologi. Jadi virtual reality ini juga menjadi hal yang salah satu bentuk dari metaverse tersebut. Nah, kita masuk ke sana seolah kita ada di dalamnya. Kalau kita nonton film Avatar, nah bagaimana orang yang tadinya lumpuh itu begitu masuk ke dunia maya bisa berubah dan bisa kuat. Nah, inilah kelemahannya di metaverse nantinya seperti itu. Jadi mungkin kita kalau kenal di dunia maya dengan orang, mungkin kita akhirnya pacaran. Nah, kalau kenyataannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Itu kelemahannya. Ya, seperti itu. Nah, itulah makanya ada yang pro kontra. Tapi kalau dari segi untuk branding dan promosi produk, itu banyak yang sudah bahkan di lahan di metaverse tersebut. Nike umpamanya, kemudian juga mungkin Polo juga kan banyak sekali yang sudah memiliki blok-blok lahan. Ya, masuk mungkin Elon Musk juga ya. Nah, sekarang bahkan Elon Musk apa yang dilakukan? Dia udah komitmen dengan perang Rusia Ukraina itu, dia tetap akan support internet akses di Ukraine. Bayangkan, walaupun perang negaranya, internet masih jalan. Itu kalau kita udah ada di dunia itu kayak biasa aja, walaupun di bunker ataupun di mana. Saya kemarin kontak dengan Stanislav, dia itu orang Kementerian Ukraine. Saya minta dia jadi narasumber untuk spa. Nanti akan punya spa, Ananda Bali Spa di Ukraine. Saya sempat massage di sana sebelum perang. Saya sana terakhir kan, dua minggu setelah itu saya di rumah perang. 2 minggu sebelumnya saya massage di situ. Istrinya orang Bali, Karangasem, Ketut. Saya hancur memang, tapi dia tuh tetap eksis. Dia kerja dalam reruntuhan. Dia tunjukin fotonya, gimana ya? Kalau dia punya komputer aja, internet akses jalan, udah bisa komunikasi. Makanya, wow juga kita dengan semua privilege yang kita miliki, sebenarnya kita lebih hebat bisa. Makanya semangat itu harus ada, jangan terlalu ini kita kalau anak kita juga sekarang ini saya bilang malas-malas sekali dia, tapi itulah situasi karena everything is here. Kalau dia tidak punya tantangan banyak, pasti hebat orang. Mana Eropa itu 4 musim, kan semua heater, air condition kan dari sana sebenarnya teknologinya. Kita menikmati aja di sini, seperti itu. Tapi ya ada kelemahan juga kayak Eropa, dia pikir dia nggak perlu AC, heater baru perlu. Kemarin nggak punya AC, panas kan, 46 derajat, banyak meninggal di Spanyol karena nggak ada AC. Dia nggak siapkan fasilitas rumahnya dengan AC, cuma heater. Itu juga, nah itu hal-hal yang tidak dijangkau mengenai perubahan yang akan terjadi. Nah, kembali lagi ke laptop, jadi kita lihat apa sih menjadi kunci sukses ya, faktor kunci suksesnya. Knowledge creation dan knowledge application. Jadi knowledge creator untuk di marketing dan aplikasinya, implementasi. Web portal ya tentu ini konten di marketing e-commerce menggunakan teknologi. Kemudian di aplikasinya perlu apa? Kompetensi. Jadi antara IT, teknologi dengan humanity, dengan manusia, ini harus bersatu. Nah, kenapa kompetensi untuk market analysis perlu manusianya, kemudian juga benchmarking, proses redesigning, change management. Memang kalau kita lihat bagaimana teknologi itu berkembang sekarang, tentu bisa digantikan. Tapi ada hal khususnya harus teliti, human touch ini nggak bisa digantikan. Mungkin high tech oke, high touch juga perlu. Kalau kita lihat juga bagaimana Cina membuat manusia robot cantik sekali. Pernah lihat nggak videonya? Kayak manusia beneran, bahkan bisa ngomong. Itu luar biasa. Itu kalau kita nggak paham, nggak ngeh kita itu robot. Tapi sebegitunya. Bahkan kalau di Cina itu memang gila teknologinya dia tuh ingin bisa menghidupkan manusia yang mati lagi. Teknologi lagi jalan nih. Orang yang mati itu bisa hidup lagi nanti. Kebayang nggak tuh kalau itu terjadi? Luar biasa. Dia juga bikin jembatan dia tanpa penunjang, hubungan antara gunung satu dengan gunung lainnya. Nah, lihat kayak jembatan itu truk di atasnya mobil beton jalan. Jadi dia sepanjang katakanlah di ujung jalan raya bisa sampai sini.
jembatan tanpa penunjang. Hebat, saya bilang. Nah itulah Cina. Kan dia bikin matahari kan, sudah ada. Dengan beberapa panasnya pusat inti matahari itu dia udah bikin di Cina tersebut. Nah itulah hal-hal yang dibantu dengan teknologi sehingga tidak terbayangkan mungkin oleh Amerika sekalipun, nggak tahu dia bagaimana canggihnya teknologi dengan Cina. Mau bersaing dengan Cina nggak akan mungkin. Kita aja mau bikin pabrik nikel ya harus menggunakan orang Cina. Kalau orang kita nggak akan jadi tuh pabriknya. Pernah lihat nggak videonya bagaimana orang Cina pun masuk ke terowongan membawa kabel itu, ataupun dia memasang sampai apa namanya di konkret itu loh, campuran konkret itu dia masuk pakai alat semua. Kalau orang kita tuh nggak akan mungkin melakukan itu. Dan sekarang kalau kita komplain kenapa dari Cina, dia bisa lakukan masalahnya. Kalau kita mau nggak, karena dia menyambung kabel antar pulau yang tinggi, makan di atas bergelayutan. Nah, itu hal-hal yang mustahil yang dia lakukan. Nah itulah cepat kerjanya, murah harganya. Itu masalahnya. Makanya kita kemarin gimana kita membuat kereta api cepat. Jepang nggak mungkin akan memberikan teknologinya kepada Indonesia. Karena apa? Karena punya kepentingan dia menjual mobil, kendaraan motor. Kalau di Bali mana ada kereta api? Semua di jalan kita yang sudah motor, mobil, sehingga macet total. Termasuk waktu Pak Jokowi itu, karena Jepang nggak mau, akhirnya jalan ke Cina. Ke Cina bikinkan kereta api cepat. Cina mau, marah Jepang kan? Akhirnya dikasih juga Jepang gitu. Itu yang terjadi. Makanya secara politik banyak sekali hal yang juga melatar belakangi mengapa suatu kebijakan akhirnya terjadi. Mengapa pakai ini, mengapa pakai itu. Ya kan, tidak ada uang, gimana Indonesia kan bisa punya, tapi uangnya biar sedikit. Tapi Cina itu pintar juga. Kereta api Jakarta Bandung, jalan sekian, karena ada perubahan harga, naik lagi juga harganya. Walaupun sudah ada kontrak dalam jalan, bisa juga naik harga. Itu yang sedang terjadi, sedang dinego juga seperti itu. Nah inilah kalau kita bicara mengenai negosiasi dan agreement. Nanti kalau kita di marketing kan itu harus kita juga pahami. Bagaimana kita memahami, termasuk kita di pimpinan hotel, sekarang pandemi ataupun ada masalah, sales berkurang, sedangkan agreement fixed cost-nya sudah ada. Apa harus dilakukan? Kita renegotiate dengan supplier dan vendor. Bisa nggak diturunkan harganya? Bisa nggak term and condition-nya di review lagi? Itu yang harus kita lakukan sehingga tidak kita tetap terjebak di fixed cost-nya. Seperti itu. Ini Pak termasuk di Indonesia luar biasa, kita punya bendahara negara ya Bu Sri Mulyani. Itu semua cari beliau pengeluaran, pendapatan apa ya, itu salah satunya pajak kan, dimana yang pengemplang juga diberi kesempatan untuk silakan self declaration dan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari customer needs driven marketing fokusnya seperti apa? Kalau kita lihat customer itu memiliki needs, wants, expectation, perception, anxieties, desire, acknowledgement dan self esteem. Ini sesuai dengan Maslow ya, hierarchy of needs. Kemudian kalau lihat dari produknya sendiri, fokus dari produk driven marketing 1.0 dari product driven marketing 2.0, customer driven, kemudian marketing 3.0 itu value driven, dan sekarang 4.0 adalah lifestyle driven, change driven, internet disruption era. Nah ini di marketing 4.0 ini sekarang orang-orang traveling itu lebih ke self esteem dan acknowledgement, dan diakui dia. Mengapa kita berikan VIP treatment? Mengapa kita berikan suatu hal yang berbeda pada setiap orang tersebut? Karena dia ingin dihargai. Itu dampaknya ke pelayanan. Itu dampaknya juga di hierarchy of needs. Jadi gimana sih kebutuhan manusia, sangat manusiawi sekali. Itu harus kita pahami dalam membuat suatu kebijakan, membuat suatu mungkin hal yang baru, yang bagus untuk experience. Ya, itu harus perhatikan di sana. Ya, kembali ke core konsep adalah bagaimana
pemasaran tersebut harus melihat needs, kebutuhan and demands juga, product and service, value satisfaction, dan exchange transaction information. Jadi konsep marketing ini adalah suatu proses sosial dan manajerial yang secara individu perusahaan itu harus dapatkan yang mereka inginkan melalui penciptaan dan penawaran suatu produk yang bisa memberikan suatu nilai tambah. Nah, kalau kita lihat persepsi dan expectation, pernah nggak sampaikan mengapa kita lebih memilih memakai kata delighted dibandingkan satisfaction? Maksudnya satisfied and delighted. Satu satisfaction itu apa yang diharapkan tamu sesuai dengan harapan itu yang dia dapatkan. Satisfied ya. Tapi yang kita mau lebih dari itu, karena memahami bagaimana perkembangan ekspektasi tamu pasti meningkat. Kita harus berikan lebih dari yang diharapkan. Sehingga formulanya adalah E plus 1. Expected, give what they expect, give more than expected. Ya. Jadi kita berikan dia satisfied. Kita mau lebih dari itu. Mbak, Yes. bisa ke slide yang dua sebelumnya, Mbak. Ini. Bukan yang mundur lagi, Mbak. Dulu deh. Mundur ya. Yang satu, Pak. Nah ini, kita bisa jelasin lebih detail nanti, Pak, dari marketing 1 sampai yang pas sudah saya betul-betul paham, yang Ya. 1 sampai 3-nya mungkin. Ya, terus sampai 3-nya ini. Jadi kalau kita bicara marketing 1.0, pada saat itu ada lebih ke orientasi fokusnya di produk, karena product driven. Jadi apa yang dilakukan produk sana harus bagus nih. Kita membuat suatu katakanlah hotel, villa zaman dulu penginapannya, dia buat AC-nya bagus, dingin, kasurnya empuk kan, kemudian terkait semua ke produk. Nah itu karena apa? Karena memang need and wants-nya di sana, di customer itu di situ dia membutuhkan kamar yang bagus, AC yang dingin, makanan enak. Itu pada saat itu fokusnya di situ. Yang lainnya, kalau di 2.0 lebih ke akhirnya manajemen melihat ke customer nih. Jadi bukan hanya di produk, customer juga dilihat nih. Kenapa? Karena dia punya expectation and perception. Jadi untuk marketing 2.0 ini lebih ke customer driven ya. Jadi manajemen memahami nih, customer ini penting nih. Karena apa yang dia harapkan dengan apa yang dia terima itu harus sesuai. Dan dia punya persepsi, kalau saya nginap di hotel ini, dan pasti pelayanannya seperti ini. Nah, jadi manajemen fokusnya di customer waktu itu. Nah, begitu dia ke marketing 3.0, nah dia memahami bahwa setiap orang punya suatu keinginan yang ataupun harapan, anxieties, apa yang dia inginkan kalau dia menginap di tempat ini, tidak hanya berdasarkan brosur ataupun promosi ataupun iklan, tapi dia punya keinginan juga. Karena itu dia memiliki suatu hal yang nanti diharapkan memberikan nilai tambah bagi dirinya. Value driven. Jadi manajemen memahami ini dan harus bagaimana orang menginap di tempat saya harus bisa menjadi seseorang yang merasa dirinya berbeda. Ya, jadi value driven. Jadi manusia, customer yang ada di sana itu harus mendapatkan value for money. Pernah dengarkan? Apa artinya value for money? Optimum benefit received from the money spent. The value for money. Ya, memang sering kita mendengar, tapi apa sih maknanya ini? Ada kualitas, Pak. Ya, Bahasa simpelnya. Ya, nah itu sebenarnya artinya value for money. Jadi kualitas masih vouch masih luas sekali artinya ya. Jadi apa sebenarnya kalau kita melakukan tinggal di tempat itu misalnya benefit ada solusi. Dia memberikan solusi dari apa yang saya harapkan dari kebutuhan saya ini. Nah, menginap suatu tempat, katakanlah kita menginap di Ubud, hotel mengapa saya pilih Ubud?
karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang memberikan nilai lebih dari saya, value. Jadi value driven di situ. Ya, jadi itu yang membuat di marketing 3.0 itu menjadi suatu hal yang berbeda dari 1 dan 2.0 sebelumnya. Yang keempat 3.0 kita udah tahu bagaimana situasi sekarang ini yang luar biasa. Nah, jika members kayak ID members, Accor atau SPG itu masuknya berarti ke marketing 3.0 Pak ya? Masih di sana ya, Masih di sana ya. Tapi saya yakin dengan perkembangan yang sekarang ini dia bisa masuk juga ke marketing 4.0. Artinya dia itu bisa transferable ke semua member Accor umpamanya. Kalau dulu mungkin harus ingat di hotelnya dia terus ya, dia memberikan nilai tambah lebih lagi dari itu, bisa juga dikombinasikan mungkin dengan airlines, sehingga manajemen ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Bisa juga dia lakukan mungkin di tempat lain atau kasino, atau di sini mungkin dengan spa. Nah itulah karena lifestyle-nya itu berubah. Nah itulah yang menjadi penguat akhirnya menjadi relationship management itu menjadi hal yang diperkuat, strengthen di value nantinya. Seperti itu. Ya karena saya pernah waktu di Melbourne, saya bukan member, tapi ya teman yang punya member di klub mahal katanya. Memang ya orang yang dalam sana itu eksekutif semua. Ya, yang punya waktu itu adalah Explore Holidays, Finley namanya. Sudah tutup lagi itu di Melbourne. Nah, saya jauh sana. Kalau di sana mungkin minuman itu nggak mahal. Beda kalau di Bali kita masuk klub itu minuman yang di old fashion gelas itu bisa 300.000. Belum aja. Ya, di sana masih nggak begitu. Paling ya 50.000 satu gelas. Botol wine yang bagus itu aja kita masih oke, $13. Di sini waktu saya udah biasa $130 wine. Jadi itu yang lain lagi di luar bandara, pengalaman di luar. Kalau di Australia saya bilang karena saya di sana juga dulu, makanan minuman apa di luar dengan di bandara itu nggak jauh beda harganya. Kalau di sini luar biasa bedanya. Kita beli di warung manis sana 250.000 satu piring, ya kan? Jadi inilah yang saya lihatnya terlalu gitu loh. Jadi memang kita nggak, kalau orang lapar masih semuanya kan uangnya masih tinggi nilainya, oke aja. Kita berpikir yang kalau beli nasi di sana, kalau di rumah kan bisa bersepuluh kita makannya. Tapi kalau kita kelaparan harus beli. Nah itulah nasi jengkol yang 50.000. makanya di bandara. Di bandara domestik tuh nasi jengkol 50.000. Ya kan kita mesti kan hari. Oh, itu Pak, akibat kalau penuh kan mau tambah 1. Nah itulah yang terjadi. Ya. Nah kemudian marketing offers including product, service, and experience. Yang disampaikan experience adalah bagus. Ya kombinasi produk, service, informasi semuanya, termasuk juga aktivitas ya. Value and satisfaction. Nah value customer form expectation regarding value, marketer must deliver value to customer. Jadi kita bilang kita paham kalau kita bicara value, di dalam juga ada barang, ada harga, ada kualitas, ya, tapi lebih nanti ke benefit yang didapat dari uang yang dia keluarkan, apa sih yang dapatnya, optimum benefit and solution. Kalau kita bisa berikan solution ini yang luar biasa. Kalau benefit kan bisa dia lihat juga, tapi solusi ini kalau saya bilang transformational service. Sebelumnya kalau saya itu membuat transformation itu bagaimana kita menjadikan tamu yang datang menginap di tempat kita, waktu dia pulang ke rumahnya menjadi orang yang seseorang yang merasa dirinya baru, they feel like a new person. Itu yang kita create. Kalau dia merasa menjadi seorang yang baru, pulang ke rumahnya baru dia merasa holiday, dia mendapatkan suatu benefit. Jadi bukan hanya menginap, tidur, makan sesuai dengan package inclusion, tapi untuk dirinya sendiri. Itu yang sebenarnya harus kita kejar, dan Bali itu harus going to the next level, to that level. Ya. Mungkin kalau di Maganing itu saya create tagline-nya the next level of you, itu saya yang buat tuh. Gimana dia menjadi the next level bagi dirinya.
istilahnya the new you. Itu ya memang konsepnya dari transformational service. Jadi seperti itu. Exchange, transaction, and relations. Relationship itu ya, kalau exchange-nya apa? Obtaining desired object dari sambuan, ya, dari seseorang yang menawarkan. Transaksinya tentu trade of values. Jadi value tadi itu apa yang bisa dia dapatkan. Relationship, nah ini yang sangat penting. Nanti di strategic management saya akan sampaikan bagaimana kita bisa menciptakan suatu fantastic service. Ada 4 komponen di sana yang harus kita miliki. Produk dan service-nya harus bagus, kemudian delivery system-nya harus bagus, staff dengan mindset yang winning mindset, serta fantastic relationship. Nah ini yang akan membuat sehingga untuk menjadi suatu properti yang fantastis ini bisa terjadi. Untuk mengarah ke transformational service ini bisa akan memungkinkan. Nanti di strategic management kita bahas. Nah, relationship ya tentu marketing network ya di sini ya, sehubungan dengan mungkin pernah saya sampaikan bagaimana saya menjaga dulu itu kalau saya keluar sales trip, saya akan info repeater saya akan di sana. Ini menjaga ini juga saya langsung praktekkan dalam kalau Digital Karana Award contoh untuk Pawongan. Ya, kita walaupun hari Minggu saya mestinya istirahat masih kita engage dengan tamu repeater reguler di luar negeri. Dijemput saya ke hotel, diajak melancong, makan sampai malam ini dari pagi malam ke rumahnya barbecue. Lebih sebegitunya. Itulah tidak akan terlupakan sampai sekarang pun yang tamu kita berapa bisa dikatakan Tiga Plaza itu 90-an sampai sekarang masih connect. Minggu bulan lalu dia ke Bali, saya diajak makan di restoran di Kuta, di dekatnya Water Bomba. Nanti kalau udah sempat ke sana cari namanya Dolce Vita, Delicioso, masakan Italiano, ownernya Massimo, saya kenal, enak sekali. Sana tuh jam 7 jam 8 ngantri nggak dapat tempat. Zaman Covid tuh. Itu simple, coba ke sana. Itu penting. Kalau kita ada posisi GM, apalagi data of sales, di sales itu harus dilakukan produk testing atau comparison atau experience. Nah, saya sering dulu ke sana saudara. Ya, bayar sendiri. Kita kan udah digaji lebih tinggi, bisa lah kita bayar kan itu. Kalau staff kan nggak mungkin. Itu loh maksudnya mengapa GM itu gajinya harus lebih tinggi. Gitu. Harus itu. Kan kita juga walaupun bisa kita reimburse tapi kan tidak semua lah gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Prosesnya tidak ini. Ya, nanti saya ngomong biar ya. Dinaikkan. Jadi yang terjadi akhirnya mereka jelas kita kontak itu sudah the next level itu untuk relationship. Ya kalau market tentu ya actual potential buyers yang harus kita maintain dan juga jangan lupa harus penetrasi juga. Kalau kita bicara sales marketing mungkin pernah PRC, pernah dengar PRC? Product Life Cycle. Bagaimana Product Life Cycle itu kalau kita bicara dengar nih? Nah, tentu di introduction di sini bagaimana growth kan, dan di sini juga maturity, kemudian declining sampai dia. Kalau produk itu waktu dibuat, tentu kita perlu perkenalan. Di sini banyak promosi, apalagi new hotel, introduction. Di sinilah mulai diperkenalkan brandingnya segala macam banyak biaya. Akan tumbuh dia, growth. Ini kurvanya kalau suatu produk itu seperti ini. Growth tumbuh terus. Nah kalau di sini sudah dia mencapai puncak maturity, jadi sudah istilahnya mulai dia mencapai titik tertinggi ya. Habis itu akan ada suatu istilahnya di sini juga ada menurun ya, saturation, kalau bahasa Balinya namanya mayang ya. Nah, akhirnya jatuh ke declining sih. Declining. Jadi proses dari product life cycle. Itu
maturity, mature, ya, udah dewasa, udah puncak. Habis itu dia saturity, mulai bahasa lainnya mayang itu. Nah, ini melebok jatuh declining day. Jadi itu life cycle dari suatu produk. Semua akan melalui itu, makanya kita sudah mencapai di maturity harus ada banyak inovasi. Bagaimana yang kita lakukan? Kalau naik kelas pasti 3-5 tahun berduduk dah kalau nggak dilakukan sesuatu yang berbeda. Itu karena bisa pernah kita Pub, Musro. Jadi puncak-puncaknya keren, tapi habis itu pasti turun kalau nggak ada satu program baru. Ya. Nah ini yang kita alami juga di produk kita. Di hotel juga seperti itu. Makanya harus ada produk-produk baru. Kita lakukan dengan inovasi, kreativitas yang bisa dibuat. Nah, bagaimana customer path itu berubah dari 4A ke 5A? Kalau yang dulu awareness, kemudian attitude, act and act again. Nah, dengan adanya 4.0 ini menjadi 5A ya. Awareness, appeal, ask, act, advocate. Advocate ini yang sangat-sangat penting. Advocate itu maksudnya bagaimana kita membuat customer kita ini sebagai ambasador kita, sebagai wakil kita. Saya pernah sampaikan, kalau dia sudah menjadi advocate kita, maka dia akan ngomong atas nama kita tanpa kita suruh. Ini yang sangat penting. Membuat mereka seperti itu, prosesnya seperti apa? Di yang fantastic point yang tadi saya sebutkan itu, yang relationship harus kita jaga. Termasuk yang seperti contoh yang saya lakukan, menjaga kalau kita keluar negeri, tetap engage dengan mereka. Kalau sudah itu, maka advocate customer menjadi suatu hal yang sangat-sangat mungkin. Itu yang terjadi dalam connectivity era ini. Nah, kita tidak bisa lepas dari itu. Marketing elemen, kalau kita ketahui terdiri apa saja, ya ada SDP, ya kan, segmenting, ya kan, targeting, ya, dan juga P-nya apa? Positioning. Positioning itu apa artinya? Positioning. Saya ingin hotel saya bintang 5, butik in mungkin Ubud umpama. Itu kan kita yang bilang. Jadi positioning yang benar itu adalah bagaimana persepsi tamu terhadap hotel kita atau produk kita. Itu the correct positioning. Positioning is how our product is perceived by the customer. Itu yang benar. Bukan apa yang kita inginkan produk kita menjadi sesuatu apa. Bukan. Kalau kita yang membuat akan berbeda dengan customer yang mengatakan. Yang baik itu adalah apa yang dikatakan customer. Itu baru sustainable brandnya. Kalau kita membuat bisa saja, tapi harus dipastikan tamu juga sama positioningnya terhadap kita. Kalau tidak, maka itu menjadi sia-sia. Nah itu yang STP, marketing mix, kita 4P itu kan, product, place, promotion, dan pada satu price ya. Kemudian differentiation, nah ini yang sangat penting, di mana kita membuat perbedaan dan menjadi pembeda bagi kompetitor kita, sehingga kita memiliki competitive advantage ya. Kemudian brand, nah, brand juga kita akan bahas, brand itu bagaimana kita bisa mengembangkan. Selling, tadi kita bahas banyak selling. Service tentu ini sangat penting, menjadi pembeda kita sebagai core competition kita. Kalau produk itu bisa ditiru, apapun yang kita buat, service yang menjadi pembeda. Bagaimana service yang baik? Karena kita harus fit, ya kan, strategic service. Bagaimana kita membuat suatu service yang menjadi pembeda dengan 4 fantastic service. Strategi akan menjadi salah satu referensi kita. Dan proses tentu harus semua dilakukan dengan proses. Ya, proses ini adalah hal yang sangat-sangat penting, apalagi kita bicara di quality. Ya. Kalau kita bicara quality, tidak ada 4 toolnya, yaitu apa? Quality planning, quality control, quality usulan, dan quality improvement. Nah, ini harus terus dilakukan dan prosesnya ada di dalamnya. Ya. Pak, Yes. kalau yang tadi positioning itu, kalau
istilahnya kita sama dengan yang mau cari star rating itu ya Pak ya, untuk classification of the hotel itself. Jadi penunjangnya kalau memang kita minta dari customer untuk value our property, jadi kan itu meningkatkan rating kita. Tapi kan setelah itu kan ada istilahnya tim dari untuk leveling up our hotel itself kan perlu disertify. Ya. Jadi apakah itu bisa dilingkan dari only the customer rate yang terus menerus di popping up seperti kayak TripAdvisor ataupun kayak apa sih tadi Google review itu apakah bisa dipakai acuan untuk bisa positioning the hotels by the certified? Kalau sertifikasi itu adalah suatu benchmarking yang ditetapkan oleh badan otoritas, misalnya pemerintah dalam hal ini yang dimana ditunjuk ada LSU, dan seperti itu lembaga sertifikasi usaha. Nah ini adalah sertifikasi resmi yang ditunjuk atas nama pemerintah. Nah itu tentu sekarang juga mengalami perubahan. Sekarang pun ada 3 sertifikasi kalau melakukan klasifikasi bintang itu ada yang klasifikasi bintang, dan yang berbasis risiko, yang ketiga adalah GISA yang berdasarkan SNI ya 942 2021. Jadi ini yang menjadi benchmark yang dipakai secara resmi. Nah kalau rating yang diciptakan atau dibuat oleh customer itu juga bagus, tetapi kadang-kadang rating customer itu bisa lebih tinggi dari yang kita dapatkan official atau bisa lebih rendah. Nah kalau saya kemarin itu tempat saya kerja sebelumnya ada juga bahkan dia tuh even non 1 star rating secara official dari paper, tapi malah itu izinnya apa hotel Melati. Mungkin hotel villa-villa di Ubud banyak yang melatih izinnya, tapi reviewnya itu adalah 5 star. Apa yang kita lakukan ratingnya, saya gak mau ini sih 5 star, saya sebut 4 star self rated. Itu dalam mengisi formulir kadang partner luar negeri itu memang dia minta star rated, saya bilang 4. Saya sih self rated, dan itu dia akan cek ke review tersebut. Reviewnya malah 5 star, dia cuma pasang 4. Nah itu nggak masalah, itu bisa. Tapi kalau begitu yang resmi dia harus. Tapi kalau self rated kan biasanya kalau kita sertifikasi kan ada dari KN Pak, Komite Akreditasi Nasional. Ya. Nah kalau agen-agen di luar negeri kami juga beberapa kali mendapatkan kuesioner bintang berapa kamu kan? Ya. Biasanya nggak mau mereka Pak. Nggak bukti. Iya, kalau self rated itu nggak mau bisa. Nggak mau. Harus Nah, balikan diminta. Benar sekali itu. Iya. Kalau kita bicara mengenai internasional, ya itu kan minta bukti. Nah kalau kita memang itu manajemen memutuskan 4 star, ya kita harus mengikuti baik untuk sertifikasi 4 star. Dan itu ada nanti requirement-nya yang harus diikuti seperti itu. Itu tergantung dari ini sih bisnis saja sebenarnya. Kalau ada owner yang malah mungkin sudah hebat, punya banyak aset, berarti nggak mau dia. Saya pernah gitu kan, saya dapatkan untuk klasifikasi itu gratis karena teman kan di LSU juga, dan dia juga ingin sebagai hotel pertama LSU-nya dapat kan saya kasih free. Saya kan ke owner, tapi kan ada beberapa requirement yang harus kita lakukan, perubahan pembelian dan sebagainya. Kamu pertanyaannya apa? Kalau saya dapat Iurannya berapa? ya itu kan kalau saya nggak dapat poster, apa saya nggak ada tamu? Wah, kan susah Pak. Oh enggak, jadi Pak terima kasih kalau jadi ya kan tak bisa kita paksakan. Nah, itu memang kadang-kadang benturannya di sini. Kalau ownernya memahami, orang nggak bayar cuma ganti-ganti malah bagus sebenarnya kan, mau. Tapi ya itulah kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, sama juga kejadian seperti owner saya. Ya. Kita mau ngajuin untuk star rating, dia nggak mau karena target market kita tamu domestik tidak terlalu aware dengan bintang. Jadi kita kasih bintang apa sesuai dengan brand kita kan bintang 4, ya udah kita minta bintang 4. Tapi kan mereka tidak minta surat Ya, atau apa gitu. Kecuali kalau marketnya Eropa, Belum lifestyle berarti. Kenapa? Self esteem sama lifestyle-nya belum berarti. yang memang ke owner. Iya. Soalnya kan mahal Pak, sampai 8 juta kan untuk sertifikasi. Betul Pak. Iya. Betul Pak.
Belum lagi kalau kita ambil yang combine 3, berapa itu kan? Kali 3, 24 juta. Belum lagi surveillance-nya lagi kan? Ya, surveillance 3 tahun udah surveillance juga. Ya. Yes. Kalau kita simpulin kan sebenarnya ini berbau ya. Kalau kita lihat rating sebenarnya yang di online apapun itu baunya, advertiser, Google Reviews atau what else itu kan sebenarnya online reputation ya bayar. Tapi kalau kita bicara masalah legal kan baru itu hotel certification atau hotel rating gitu ya. Tapi kalau dengan kondisi seperti saat ini kita ada di marketing 4.0 gitu ya. Apakah secara legal ini masih effective atau efektif dengan selling kita terhadap properti Pak? Sedangkan semua sudah berbau digital. Jadi orang-orang ataupun customer buyers kita kan lebih impressionnya lebih interact yang online reputation gitu secara. Kalau orang lihat buka Google, wih hotel ini ternyata 4 stars nih. Tapi contoh properti saya, sebelum properti saya jadi PT ini kan izinnya sih mati Pak. Kalau secara itu resort gitu. Ada spa, ada restoran, itu tapi kalau dibilang 4 star juga bukan 4 star sebenarnya karena nggak punya gym, karena di bawah 50 sebenarnya. Tapi secara akuisisi lahan 1 hektar masuk gitu. Tapi kalau menurut saya untuk saat ini apakah masih equal itu perjalanan Pak? Jika customer melihat, kalau mungkin customer melihat, coba dong lihat legalmu benar nggak 4 star gitu loh. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya, Pandra, sangat bagus. Jadi karena dalam situasi yang sekarang ini online dan juga digital, tamu tidak melihat hanya star, dia melihat reviewnya yang dilihat. Apalagi mau kupon umpamanya. Jadi kan itu hal yang sangat-sangat mengikat kita. Nah ini yang harus kita lakukan sehingga kalau bisa kita kan tidak ikut program tersebut kalau bisa. Tapi kalau harus terpaksa boleh ikut short term. Mungkin saran saya seperti itu, 3 bulan umpamanya. Jadi kita kalau ngomong rusak terstruktur pada 3 bulan itu dan ya loh ada kesalahan ini umpamanya ya kita ya. Jadi itu kan 3 bulan aja kan habis itu enggak lagi kan. Jadi kita nggak tahu nih ternyata begitu ya kita akhirnya putus kan bisa gitu. Itu sih ya. Tapi kan balik lagi Pak, kalau saya jadi GM ya kenapa kamu pilih? Artinya itu kan ininya jawaban kita bersama-sama keluar karena komplainnya dari manajer lain ya. Kalau kita kan anak perlu dana nih juga pasti GM harus approve itu, kalau itu nggak mungkin terjadi. Ya tapi ya itulah short term tapi jangan sampai Kalau seperti yang enak tiket travel lokal, main-mainnya cantik ya. Karena tadi saya sudah cerita juga Pak, 2021 saya harus bayar THR 102 juta. Itu dari mana uang dapat? Tiba-tiba Februari pertengahan terbuka nawarin 140 juta. Sekarang lagi galak deh itu. Saya ambil langsung bisa bayar. 1 minggu keluar uangnya 1 minggu sebelum bayar THR. Itu. Ya, sekarang lagi galak nih lagi Terus aman kan? Nah, sisanya itu dibayarkan untuk THR-nya yang muslim. Gitu. Nggak aman, bayar aman. Gitu. Jadi owner nggak usah mikirin. Cuma ya itu dia berarti sampai setahun kan? Ya. Tapi untungnya cuma 4 bulan sudah habis. Sudah habis itu program sudah habis. cepat. Ya, itu memang Sekarang situasinya. saya nggak dikasih lagi. Jadi secara corporate untuk floating semua di stop. Ya, ada yang pernah ikut program kupon? Ada saya zaman dulu. Ada program di desa. Itu boleh, kita harus semua kita nggak boleh ini harganya lebih tinggi saja kamu. Please tutup semua. Biar kita suruh naikin harga, dia harganya murah, sudah banyak. Kalau kita ada pilihan lain kan nggak usah ikut. Yang saya bilang kalau nggak ada pilihan, ya boleh buat ini short term. Cuman dia belum main site untuk volume. Ya, volume ada deh. Saya dulu ikut di Luxury Escape. Waktu magang itu ikut saya Luxury Escape. Berhasil, senang orang kan. Nanti minta lagi dia. Tapi Luxury Escape akhirnya dia juga beli kupon. Sudah kuat dia. Masih sih itu sih. Kalau tak bisa apa namanya? Jason. Ya Jason masih bisa. Jason tahu. Ya, itu dia senang. Sekarang ada lagi model seperti kupon.
bukan Wah. yang itunya apa salesnya itu si itu yang Ibu Ayu yang dari MG Oh, triplet dia. dia itu seperti modelnya sama ya Itu emang dari dulu sama emang sama apa itu sales si buat Ming. sama dia Cuma lebih kuat yang stress. Ya harus sudah sedikit kuat dan memang harus luxury dan high class ya. Tidak sembarang dia masukkan. Kalau kualitas lebih rendah dia masuk di support. Iya. Makanya dia beli kemarin. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itulah situasi kalau kita bicara di sales dan kalau dengan demikian dari teori marketing jadinya ini dia terbatas karena udah di sales saya di harga itu permainan harga semua. Itu yang tadi saya sebutkan di price itu harga di sana. Sebenarnya ingat Bapak masa harga di B2B. Pak pasang Pak yang plus biar ada. Iya. Enggak itu masalahnya harga kita pasang ke apa B2B seperti apa kayak ikut MG atau MG atau hotel bed itu keambil sama Agoda Itu dia. dan itu yang jadi Bapak harus sudah dekat percentage berapa, Bapak sudah main plus. Biar ada harga dunia Bapak plus. Ya baik kembali lagi. Nah itu kalau kita bicara. Nah ini kalau lebih ke basic marketing teorinya ya kita paham lah semua strategi gimana taktik kemudian value. Ya kalau ini kita lihat yang ditetapkan oleh mantan menteri kita Arief Yahya dulu ya. Jadi kalau kita bicara marketing itu perlu hal diperhatikan paling tidak 3 hal ini. Strategi, taktik, value. Nah strategi itu kemana dia ke STP ya segmentation, targeting dan positioning. Kemudian kalau di taktik ya tentu apa yang diterapkan selling, diferensiasi dan marketing mix. Ya selling kita bahas, diferensiasi juga yang menjadi pembeda dan marketing mix juga. Nah branding ini ya, tentu di sana ada juga branding proses dan services. Nanti kita akan lihat juga mengenai beberapa tentang branding ya. Nah customer, produk ya dan brand management. Nah ini positioning. Jadi kita bahas tadi. Positioning itu adalah tentang strategi ya. Bagaimana kalau di marketing itu positioning tentang customer management, mengelola manajemen, dan juga positioning itu bagaimana produk kita dipersif atau dipersepsikan oleh customer. Nah ini adalah lebih ke comparative advantage. Jadi kelebihan kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Positioning produk ya harus memiliki keunikan, diferensiasi, jadi pembeda. Ya. Which is not yang tidak dimiliki oleh hotel lain. Jadi lebih ke menjadi berbeda, ya, kemudian di marketing disebut dengan diferensiasi. Itu ke produk, competitive advantage. Produknya yang kompetitif. Kalau komparatif, positioningnya yang dipersepsikan oleh customer. Ya, tentu setelah kita memiliki comparative advantage dan juga mengembangkan diferensiasi ini, maka competitive advantage kita menjadi bagian dari produk dan pelayanan kita. Dan ini harus dikomunikasikan. Gimana cara mengkomunikasikan? Nah, ini yang disebut dengan brand management. Gimana kita mengelola branding kita. Menarik saya menyampaikan ya positioning sama seperti tadi. Beliau kan karena waktu itu menteri, ya salah satunya yang ini kan adalah tentang Bali juga sebagai destinasi dan sumber pasarnya Cina seperti itu. Ya, waktu itu memang Cina menjadi nomor 1. .bus post pop. Nah, kalau kita mau marketingnya kalau promosinya bus, medianya post, promotion pop. Nah, itu destinasi yang dipromosikan apa destinasinya, daerahnya, ya ada waktunya juga harus. Dan buat event-event sama dia. Bali ini kan kita ada event tapi tidak dalam COP-nya. Oleh eventnya tidak disiapkan dengan matang. Nah ini yang kendala kita di Bali sebenarnya. Ada satu festival bagus sekali, kemudian ada juga Bali Art Festival. Nah cuma akhirnya festival jadi latah, banyak juga partai-partai bikin ada vegan festival, campur festival. Nah ini yang sebenarnya harus dikelola. Nah, masalahnya adalah di Bali ini, di kabupaten kota memiliki otonomi daerah. Mereka seolah jadi raja di daerah sendiri. Padahal Bali ini harus dikelola secara destinasi island. Kalau bicara mengenai branding, karena orang datang itu karena Bali bukan karena Badung, bukan karena Caminya saja. Bali ini memang daya tariknya di situ.
Mengapa Bali punya daya tarik? Ya, karena kita memang melakukan, ya, kalau setiap hari kita melakukan upaya melalui upacara sebenarnya. Ya, itu yang akhirnya membuat suatu aura dan istilahnya taksu. Ya, believe it or not, memang itu kita harus akui. Makanya kalau ada tamu ke Bali itu berbeda. Di samping kita di Bali tidak punya bangunan yang tinggi kayak di luar. Di Bali itu kan maksimum 15 meter. Orang bilang, oh setinggi pohon kelapa. Nah, kalau saya gitu kan, saya tanam pohon kelapa di atas, kan pohon kelapa masih tinggi kan. Dan tempat tanamnya kan 15 meter sebenarnya. Jadi jangan bilang harus setinggi pohon kelapa ya. Itu kasus sama hotel apa tuh yang turun ke bawah. Niko balik balik kan turun ke bawah ya. kan. Itu dulu. Tapi dia naik cuma 3 lantai. Iya. Nah, Ya, kan lihat dari atas tanah sebenarnya. Kalau lihat dari laut ke bawah ya kan di cliff ya. Memang itu. Yang cuma satu-satunya hotel yang tinggi di Bali hanya Bali Beach. Dan itu kan tidak mungkin dirobohkan juga, heritage ya. Jadi, nah itulah yang terjadi. Kalau medianya ya bisa paid media, own media, social media, endorsers dan juga influencer. Promosi ya, pre-event, on-event, post-event. Planner of event ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kita lihat dari segmentation, targeting, dan positioning ini di digital strategi, karena kita berada di 4.0 itu, bagaimana segmentasinya, identifikasi customer needs, kemudian target marketnya bagaimana, kita evaluasi, pilih ya, positioningnya, identify, promotion, nah baru kita akhirnya membuat perencanaan kan. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting bagi kita kalau kita memang mengembangkan lebih lagi di sales marketingnya. Mungkin lebih terus nanti kita harus memahami. Nah, Michelle Porter memiliki suatu pendapat bahwa dalam perubahan sekarang ini apa yang menjadi tantangan bagi hotel karena adanya suatu persaingan ataupun adanya pengaruh luar ataupun proses ya istilahnya pengaruh luar itu yang harus membuat kita tetap bisa menghadapi tantangan dan persaingan tersebut. Apa-apa aja menjadi faktor luar tersebut yang disebut dengan Porter 5 forces. Yang pertama adalah tentu competitive rivalry, yakni persaingan kompetisi antara kita dengan hotel yang sudah ada. Nah, ini yang menjadi hal yang mau tidak mau kita harus hadapi. Kemudian tantangan ancaman dari pengganti atau ada produk yang sama yang akhirnya menjadi pengganti ataupun yang dipakai atau dibandingkan oleh customer dengan kita. Kalau kita bicara competition, kompetitor, siapapun yang dibandingkan dengan produk kita itulah kompetitor sebenarnya. Nah, itu bukan konsep yang kita tentukan, saya ini. Nah, itu dari kita. Tapi kalau kamu menyampaikan membandingkan kita dengan hotel lain ataupun restoran lain ataupun properti lain, itulah sebenarnya kompetitor kita. Yang berikutnya adalah buying power. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga, menjadi hal-hal dari luar yang harus kita bisa kelola, karena dengan adanya katakanlah sekarang situasinya buying power juga tentu mengalami perubahan. Nah, kita lihat bagaimana harga-harga juga sangat berubah dengan pandemi, dengan banyaknya supply di Bali, harga juga berubah. Karena apa? Karena kita sudah nggak sabar nih 2,5 tahun menunggu mana tamu, sudah tamu, kok tempat saya belum turunkan harga. Nah, seperti itu. Sedangkan tamu-tamu lain yang datang ke situ belum bisa juga semuanya karena akses tadi berbeda dengan di Singapura. Jadi karena apa? Ya, karena mereka negara yang kecil, dalam satu kota gitu aja, masyarakatnya bisa diberikan jaringan pengaman oleh pemerintahnya dan hotel juga, sehingga begitu dia buka, mereka juga selektif. Jadi yang masuk itu yang mau bisa bayar, sudah harganya mahal sekali. Singapura baru buka, harga rata-ratanya sampai di $150 kamar. Dulu cuma mungkin 100-an. Saya masih sempat dapat harga Holiday Inn Express itu di Orchard Road, kan masuk dikit. Samping masjid Pak? Iya, dapat $70. Murah waktu itu. Itu masih tahun berapa itu? 2017-an ya.
sekarang udah nggak bisa 200-an kan. Nah seperti itu. Kemudian threat of new entrants. Nah, ada hotel baru yang datang untuk menggantikan. Ya, ini juga ataupun produk baru, segmen baru. Nah, ini yang juga menjadi hal-hal dari luar yang mempengaruhi yang harus kita bisa antisipasi. Dan supply of power supplier. Nah, supplier juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam bisnis kita. Karena kalau nggak ada supplier yang mandi happy itu kan berat juga kita. Nah itu setiap hari kita pakai untuk breakfast kan, untuk makanan. Ya kalau itu kan harus fresh lebih banyak juga. Apalagi kita menerapkan sistem direct inventory, ya kan? Nah itu direct inventory itu maksudnya kita beli sekarang langsung dipakai, nggak ada store. Nah ini kenapa ya? Karena juga cashnya juga terbatas umpamanya, kita nggak punya storage. Tapi tanpa kalau tidak punya storage masih bisa diakalin, storage-nya pakai aja di tempatnya supplier, itu bisa pakai storage. Kita order, PO-nya keluar, kemudian dikirim setelah kita demo dia akan bisa. Itu salah satu solusi. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang kita hadapi di bisnis pariwisata, khususnya perhotelan. Ya kalau creating value to customer untuk menciptakan customer relationship, ya tentu tadi kita bahas sekilas, kita harus paham tentang marketplace dan kebutuhan customer, desain customer marketing strateginya. Ya kita siapkan integrated marketing apa melalui offline, online, media, kemudian juga relationship harus kita tingkatkan. Baru nanti kita bisa capture value customer ini ya, dari untuk menciptakan keuntungan tentunya. Ya. Nah branding, how to make your hotel stand out. Salah satu yang juga disampaikan oleh expert nih dari Cogwell Marketing Insight ya. Ya banyak owner berpikir ya bahwa brand itu ya berpikir bahwa brand does that for me. Jadi karena brand lah itu bisa terjadi ketika dia bicara mengenai digital marketing. Nah, karena kan prosesnya memang bagus, kerja bagus. Dan kita berusaha melihat lagi sebenarnya lebih banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat hotel kita itu lebih dikenal seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ya. Dari segi sales perspektif, apakah GM atau sales ini punya pemahaman tentang digital strategi? Ini yang perlu kita nanti lihat juga. Kemudian apakah brand tersebut juga dipengaruhi oleh mempengaruhi lokasi yang kita miliki, apakah karena brandnya bukan lokasi. Kalau kita bilang Bali, sebenarnya lokasinya yang mempengaruhi, ya kan? Kalau itu di Bali, nah Bali dulu orang lihat kan, baru ke brandnya seperti itu. Nah, karena Bali sendiri itu menjadi brand sebenarnya. Makanya kita kalau bicara dimanapun di Bali sebenarnya lokasinya itu sudah satu kelebihan. Nah itu harus disyukuri oleh investor sebenarnya. Ya, tapi ya seiring dengan banyaknya pertumbuhan bisnis dan kemanfaatan dari hasil pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat, nah terjadilah suatu hal-hal yang aneh-aneh terkubur, umpamanya di seberang sana dia punya tanam, dia dapat apa, dia bikin seng kan itu. Jadi inilah kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah bagaimana sebenarnya kalau tadi bicara mengenai PHK baru menarik itu harus masyarakat setempat menerima manfaatnya. Nah ini pengelolaan pajak yang dibayar oleh hotel ini semestinya dialokasikan juga oleh pemerintah untuk semua itu. Nah itu baru bisa. Kalau enggak, nah itu jadi seperti terus menerus. Sehingga masa berusaha sendiri mencari cara gimana biar saya dapat juga nih. Ya, ada yang mungkin pas ada tamu dipotong pohon. Jadi itu hal-hal yang bisa menunjuk. Kalau kita baik hubungannya kan bisa bicara apa nanti saya mau potong pohon hari ini kan itu dah. Karena tidak ini ya udah seperti itu. Ya. Jadi gimana kita juga bisa mendapatkan pasar online dari untuk pasar kita, sehingga kita bisa istilahnya mencuri ya market share.
Nah ini beberapa hal yang harus kita lihat tuh dari digital marketing nantinya adalah website design kita, gimana layoutnya. Apa yang ditangani oleh brand. Brand itu setiap kita memiliki, ya tentu memiliki sistem content management ya, dan juga kerangka yang dia bisa upload di sana ya. Untuk mengetahui dan memahami ini ya tentu kita harus paham tentang layout di halaman. Katakanlah websitenya, kemudian brand juga secara teknik yang melakukan apa yang disebut dengan peningkatan speed dari penggunaan mobile application. Yang harus dilakukan oleh brand itu adalah memahami ya, sistem dan juga keterbatasan dari teknologi yang dimiliki. Ya, kita juga harus memiliki suatu paket yang bisa ya untuk meningkatkan melakukan hal tersebut. Idenya adalah ambil keuntungan dari halaman yang message page-nya tersebut, bisa melakukan link yang tentu memerlukan juga pembayaran dari iklan, page campaign yang harus dilakukan. Nah ini akan mempercepat, lengkap dengan konten ya, tentu harus bisa dilengkapi dengan unique selling proposition. Jadi kalau bicara mengenai dari web itu tentu kita harus memiliki suatu link yang bisa dengan mudah klik oleh customer sehingga user friendly. Ya tentu kita memiliki juga keterbatasan yang tergantung dari web designer yang kita miliki, kemudian powernya yang kita pakai itu terkait dengan payment juga. Nah itu kalau kontennya yang menarik, ya kalau kita konten kita bilang, ya ini akan mempermudah juga, bisa memberikan nilai tambah. Jadi bagaimana brand tersebut bisa ya, menawarkan dalam website tersebut mengenai hal-hal yang menarik yang bisa dilakukan oleh pengunjung sepertinya. Kemudian bagaimana kita melakukan content management atau dari hotel untuk e-commerce-nya nanti akan melakukan hal ini ya. Bahwa begitu kita melihat membaca website tersebut, kita memahami bahwa hotel akan memiliki keunikan dan menarik sehingga orang akan tertarik untuk masuk ke dalamnya. Nah kalau kita lihat banyak juga memakai cookies, juga yang memakai marketing digital marketing yang diharapkan nanti kalau orang itu masuk, kan dia tidak langsung action booking, tapi dia cuma membaca keluar. Nah ini yang kalau kita memakai cookies akan diikuti, dia ditanyakan, kamu tadi masuk ke website saya gimana nih? Kan bisa saya bantu. Nah gitu. Nah ini teknologi ini yang bisa kita terapkan juga, yang di digital marketing akan banyak memanfaatkan tersebut. Search engine-nya juga ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hotel tinggi ya kayak Marriott, Hilton, IHG itu tentu dia memiliki juga teknologi yang sangat-sangat tinggi dan bahkan mereka memiliki juga online reservation teknologi sendiri. Jadi dia punya booking agent sendiri. Jadi kayak OTA saja ya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini tentu ya dia memiliki kelebihan. Nah inilah sebenarnya online ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Ya. Apalagi kita membayar iklannya, pay per click umpamanya. Nah ini hal yang sangat-sangat membutuhkan biaya. Nah, ya marketing berbayar ya bisa melalui Google AdWords, jadi disampaikan tadi juga kan juga dapat nanti kemudahan ya kan di TripAdvisor Business Listing juga perlu berapa bayar? Ya baru awal kan murah, bayar 2.500 per tahun, habis itu naik berlipat-lipat, bayar mahal sekali ya. Ya kalau ownernya paham mau atau enggak ya. Jadi gimana caranya? Jadi beberapa cara bisa dilakukan ya. Kita ikut di SPDT Level S, Microsoft, Facebook, Google AdWords juga. Nah, jadi itu memang berbayar. Online travel agents. Jadi ini seperti yang kita lakukan dan kita bahas dan kita alami bersama-sama. Kita memang lebih ke ini direct selling. Keuntungannya memang kamu langsung bisa booking ya melalui platformnya OTA. Contohnya ya portal expedia.com. Nah saya kira ini banyak sekali perkembangan sekarang dan banyak juga yang beralih ke platform yang baru.
banyak juga yang menawarkan startup baru. Nanti kalau di hotel sosial media, apa yang bisa kita lakukan, ya, ada beberapa hal yang bisa lebih ke kayak di Facebook nggak bisa dioptimalkan, bahkan juga Facebook dari masing-masing karyawan kita harus kita optimalkan. Ini juga suatu hal yang sangat murah, tapi tentu harus di training, dilatih oleh e-commerce kita atau bagian untuk influencer juga bagaimana mempengaruhi. Serta juga bisa masuk ke local listing. Ya, ini beberapa hal, ada juga kayak di Pages kan atau EX itu, kemudian Google My Business, Yelp, Apple, dan Bing dan sebagainya. Ini beberapa local listing yang secara digital bisa dimanfaatkan. Untuk analitik yang bisa dilakukan adalah big data mengenai hotel kita. Ya. Jadi yang tidak kalah penting adalah brand.com. Kalau kita bicara brand.com itu maksudnya adalah website hotel kita ini yang harus bisa mendatangkan tamu lebih banyak. Nah, inilah yang harus sebenarnya kita perkuat dengan melakukan booking engine yang optimal dan yang bisa mendatangkan tamu lebih banyak. Karena kalau kita booking ataupun akses kita berikan atau lokasi ataupun kita berikan ke dia lain, dia yang dapat komisi. Kalau bisa ke kita lebih banyak, kita bisa juga memberikan suatu hal yang lebih murah harga dalam artian banding dengan paket included transfer umpamanya. Nah, itu orang akan bisa lebih mungkin ke kita sehingga kita nggak bayar komisi. Ya, itu yang bisa dioptimalkan. Nah, ini berdasarkan analisis itu maka kita bisa lihat banyak hal yang bisa dilakukan, tapi brand.com ada salah satu KPI dari e-commerce yang harus bisa dioptimalkan sehingga booking melalui website kita lebih banyak. Laporan mungkin sales meeting berapa, oke sekian, dari website kita berapa. Nah, ini kalau masih kecil harus push lagi, ini harus lebih besar, harus meningkat ya, kalau bisa mungkin sampai 30% atau bahkan 50% dari online mungkin melalui website kita baru brand. Tapi perlu invest di awal. Ya, betul. Sayangnya kan kadang owner atau accounting itu agak susah. Itu sayangnya awalnya agak susah. Itu memang menjaga apa ya, memang harus susah di awal, ya, kan susah di awal. Investasi, kalau takut investasi ada yang akan bisa. ini ya, kalau owner kita memahami itu enak kita. Ya, tapi yang lain juga ada yang kalau ini harus jangan juga seperti itu. Makanya saya bilang mix tadi harus dipahami oleh beliau. Maka dari awal disampaikan keuntungan apa perlu kita lakukan dengan website kita atau brand.com kita ya, karena ini kita komisinya tidak bayar terlalu banyak, dan kita bayar komisi umpamanya. Solusinya kalau invest di awal besar kita nggak punya uang, mungkin kita bisa buat agreement dengan booking engine company yang memiliki ini tanpa kita bayar di komisi dulu. Nah, katakanlah komisinya sedikit lebih rendah dari OTA. Mau ini tergantung nego kita, kan bisa. Oke, kamu dapat komisi, kita pakai dia mungkin setahun. Nah, terus setahun pakai dia, setelah itu kita udah punya uang, convince owner, nih Pak, kita tunggu bayar sekarang ini, kita harus invest, harus punya ini. Sebenarnya ada dari biasa dari teman dulu, dia punya booking engine, belum modal 2 miliar, ya bisa kasih. Tapi ya Bisa nyicil Bapak? bisa. Ya, enggak itu kan tadi bisa bikin tadi memang teknologi itu. Kalau pertentangannya nanti aja di Oh, enggak, Cina mau udah Cina. Tergantung owner saya jadi takut melihat FC kayak begitu. Sudah kemudahan juga ada kayak gini juga Pak. Kayak kita kalau pakai SEO gitu. Ya, Selain pakai SEO. commission lagi. Ya. Pengen apa brand.com pakai komisi, Ya. ini diperbantukan komisi. Yang penting ada kenapa saya kena double Komisi. komisi. Ya susah. Ya, belum lagi kita harus bayar Padahal ini itu kan. invest di awal Ya. untuk meningkatkan ini kita. Memang banyak yang harus dilakukan kalau kita belum lagi kita ada shopping. Ya kan, kemudian juga untuk review pun banyak bayar semua itu. Iya, nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Nah, cuma sekarang ada kan yang menawarkan all in one. Ya, kalau menyebut staff apa nama kan staff itu kan all in one, dia bisa juga si ini kan ada juga ininya.
banyak dimulai dipakai. Tapi kadang-kadang kita bayar agak mahal memang, tapi lengkap ya, lengkap pakai komplit istilahnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Dan ada juga yang local brand itu sambil sebenarnya startup ya, pasti terus berubah. Ada Gespro itu kan lokal itu, terus berkembang ya, terus berkembang. Itu murah dulu, murah sekali. Ya. Jadi kalau template juga ikut sama Hotel template. ya, Kalau template di Best Western kan dia sudah itu lah. Brand lokalnya Best Western udah tadi kan sudah IoTA dia karena anggarannya besar. Nah itulah kan ada makanya kalau belum manajemen company ikut marketing itu kan ada fee-nya kan dapat dari sana. Kalau dulu mungkin belum ada teknologi ini, uangnya kemana ya? Sekarang dengan teknologi ini kan uangnya harus dipakai terus juga untuk upgrade sistem. tapi masih kalah sama Traveloka. Bukan kalau di brand.com, kalau tamunya kalau melihat harganya pasti Traveloka. Karena Traveloka kan ada diskon, ada komisi yang dikasih sama dia, subsidinya dia, jadi harganya lebih rendah. Ya itu karena memang dia core bisnisnya di situ Pak. Di core bisnis itu dia bisa melakukan inovasi. Kalau kita kan memang di hotel brand, dan kita harus jaga juga brand. Kalau dia melakukan itu banyak hotel yang bisa dia lakukan dan keuntungan itu dia pakai lagi. Itu yang membuat dia berbeda. Nah karena itu kita harus memakai omni channel ini sangat penting. Jadi kalau omnivora kan makan segala, omni channel segala channel terus dipakai brand kita ya, kemudian OTA ya, offline juga ya, influencer juga ya, itu semua channel dipakai. Itu yang benar. Kalau tidak, ya kita terbatas jadinya aksesnya. Karena akses itu yang sangat penting. Nah, apalagi brand kita tahu bahwa itu memang dia segalanya. Kalau dia udah dikenal, orang udah ke Bali, orang mau ke Bali, bahkan orang mau meninggal di Bali kan itu. Ada yang udah pensiun tinggal di Bali, atau Yahya contohnya tinggal di Bali dia, kan gitu karena dia merasakan berbeda katanya. Kan susah kita menjelaskan dia yang bilang berbeda pokoknya. Kalau dia liburan tuh lain, tinggal di Bali beda dia. Nah hal seperti ini makanya ini kan ada kebijakan pemerintah untuk memberikan visa khusus ya, yang tinggal di Bali, di Indonesia khususnya, termasuk di Bali tentunya. Jadi your second home visa. Jadi bisa tinggal di sini dia 5-10 tahun, bisa dipakai bayar tertentu. Nah kalau dia udah lama tinggal berinvestasi, nah boleh dia menetap diberikan bisa keluarga negaraan nantinya. Itu daerah udah lakukan itu. Ya. Investasi maksudnya bagaimana? Ya punya usaha. Tapi kan kalau orang luar itu dia mau buka usaha harus pakai lokal. Enggak juga, kalau PMA kan boleh. Tapi kan Ya, kalau dia sudah menjadi residen di sini menetap, ya beda. Nah itulah yang lagi digodok kebijakan. Ini kan Pak Jokowi marah tentang visa itu susah, nah ini hasilnya. Ya, jadi banyak nih kemarahan dia yang membuat hasil. Kemarahan dengan polisi juga akan baru-baru ini. Iya, saya juga marah. Iya, karena kan brand.com sama OTA emang kita juga kalau di hotel saya emang brand.com itu emang nggak tahu. Padahal kita sudah over 10% commission, 10% over dari OTA. Itu kebijakan kami, saya nggak tahu kebijakan ini. Nah, Pak sebagai sudah lama di sales marketing dan di mana-mana, ada nggak trik biar brand.com itu lebih di-boost lagi Pak? Ya memang harus kita selain teknologi yang kita gunakan juga harus kuat, strong booking engine. Kita pakai booking ini. Ya, tapi ini tentu kalau kita mau mengalahkan OTA yang sudah ada itu tidak mudah karena dia itu kan investasinya besar sekali. Kita tadi sampaikan Traveloka, saya masih ingat bagaimana dia diinjek miliaran oleh Expedia waktu itu dan juga brand.com yang besar saja, Best Western itu juga masih tidak bisa melawan OTA. Apalagi kita mungkin lokal gitu ya. Tapi yang paling tidak, kita sudah memulai. Nah ini tentu seiring waktu, seiring dengan adanya dana, itu bisa ditingkatkan lagi mengenai kekuatan booking engine-nya, itu yang pertama.
Yang kedua ya tentu dengan pemanfaatan, nanti kita sebut beberapa kan di hotel listing tadi, kalau Pak masih ingat tuh, ya di local listing juga kita harus lebih banyak memakai juga di beberapa memang berbayar, print marketing juga harus dilakukan. Ya, ini mau tidak mau kita harus memang spend lagi tambahan di sana. Tentu lagi ujung-ujungnya ke biaya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan juga mengenai influencer ini. Nah, ini harus kita cari influencer yang tingkat internasional juga dan followernya yang banyak tentunya. Saya waktu di Bali ini ada teman baik juga orang Korea, Wen namanya, Wen Parkin ya. Dia tuh punya banyak teman influencer Korea, cewek-cewek cantik sekali. Ya, itu pernah saya host tuh di fashion, tapi saya dikasih dia berenang di Trans. Oh, jadi kita dua mempromosikan itu. Jadi dia lebih banyak promosikan Trans, ya nggak apa kan satu grup waktu itu. Nah itu bisa kita optimalkan seperti itu. Sekarang pun kalau ada yang mau host, tapi dia maunya hotelnya itu udah luxury masalahnya. Di fashion karena tempat lain dia nggak dapat harga murah, saya host sebagian kan, dia tinggal di fashion, kemudian dia kemana-mana. Nah itu bisa dilakukan. Nah kita juga selanjutnya adalah optimalkan networking, Pak Bisa. Jadi networking ini yang penting. Networking, apalagi kita punya orang yang berpengaruh umpamanya, ini bisa juga meningkatkan. Ya tentu tidak semua harus dibayar cash kalau kita punya networkingnya. Ya, option bisa sekali itu. Dan juga combine kita dengan airline yang punya base-nya internasional. Ini satu yang bagus saya lakukan. Airline internasional yang ada dari ke Bali siapa? Karena kita punya katakanlah internasional yang sekarang ya ada Qatar, Emirates, Turkish Airlines, Singapore Airlines. Singapura ini kan reputasinya tinggi. Yang saya sebutkan tadi itu kan semua 5-star airline. Dan jangan lupa ya Garuda juga walaupun tersiap kita kan nasionalisme juga. Citylink. Ya, terus Citylink ya kita dengan dirut Citylink kan kita teman baik Pak Dewo Ariawata itu tambah di dirutnya. Kalau di presiden dari Garuda Pak Irfan sejak Putra kan baru kemarin saya WA gitu. Jadi sharp gitu aja.